Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang materi persekutuan atau pembentukan dan akuntansi operasi perusahaan yang beranggotakan saya sendiri Nabila Firza Azahra dan rekan-rekan saya ada Irsyad Asyari, Marbella Sanira, dan Siska Fitriani. Enjoy the video! Persekutuan merupakan jalinan kerjasama antara dua orang atau lebih yang disebut sebagai sekutu untuk menjalin kegiatan usaha. Di Indonesia dikenal dua jenis persekutuan, yaitu persekutuan berupa firma dan persekutuan komanditer. Jika persekutuan dijalani dalam bentuk firma, maka setiap sekutu memiliki tanggung jawab yang rentang jika persekutuan mengalami kerugian. Sedangkan dalam persekutuan komanditer, yang membedakan dengan firma adalah tidak seluruh sekutu bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita oleh persekutuan tersebut. Namun, beberapa sekutu yang tanggung jawabnya dibatasi pada jumlah harta yang diberikan kepada persekutuannya. Selanjutnya, definisi persekutuan. Pada KUH per pasal 1618 menerangkan jika persekutuan atau perseroan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha agar memperoleh keuntungan dari persekutuan itu dibagi di antara mereka. Selanjutnya, pembentukan persekutuan. Terdapat dua cara persekutuan dalam melakukan pembentukan, yaitu mendirikan perusahaan baru dan semula sudah ada perusahaan perseorangan, kemudian menjadi persekutuan. Di sini terdapat hal-hal yang harus tertuang dalam perjanjian persekutuan, yaitu yang pertama adanya nama persekutuan dan identitas setiap sekutunya, yang kedua dasar, tujuan, dan cakupan bisnisnya, yang ketiga tanggal efektif organisasi, yang keempat jangka waktu persekutuan beroperasi, yang kelima lokasi bisnis persekutuan, yang keenam adanya alokasi pembayaran laba dan rugi, yang ketujuh ketentuan gaji dan penarikan aset oleh sekutu, yang terakhir hak, tugas, dan kewajiban setiap sekutu seperti jumlah. Ada beberapa karakteristik utama lainnya dari persekutuan, yaitu bagi sekutu yang tidak mempunyai perjanjian persekutuan formal, undang-undang memberikan kerangka dasar untuk mengatur hubungan antara sekutu dan hak-hak kreditur dalam persekutuannya. Ada beberapa komponen isi dari KUH PER dan KUHD yang berkaitan dengan persekutuan, yaitu yang pertama, adanya perjanjian persekutuan, yang kedua, persekutuan sebagai entitas terpisah, yang ketiga, sekutu dalam agen persekutuan, yang keempat, kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama, yang kelima, hak dan kewajiban sekutu, yang keenam, kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan, yang terakhir, pengunduran diri sekutu. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari persekutuan. Nih, di sini bentuk dari persekutuan itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya limited partnership atau persekutuan terbatas. Yang kedua adalah limited liability partnership atau persekutuan dengan kewajiban terbatas. Apa sih bedanya? Yang pertama ada LP atau persekutuan terbatas. Nah, kerugian utama dari bentuk bisnis persekutuan ini umumnya kemungkinan ada tanggung jawab pribadi atas seluruh kewajiban yang timbul dari persekutuan tersebut atau limited partnership. Di dalam limited partnership itu terdapat setidaknya ada satu atau lebih sekutu umum dan sekutu terbatas. Jadi di dalam limited partnership itu ada dua sekutu, yang ada yang pertama namanya sekutu umum, yang kedua ada yang namanya sekutu terbatas. Sekutu umum itu dia punya tanggung jawab lebih, dia juga banyak berkontribusi di dalam persekutuan itu. Kalau misalkan yang namanya sekutu terbatas, dia tanggung jawabnya terbatas gitu. Dia cuma menanamkan modal di situ, tapi dia tidak banyak berkontribusi dalam persekutuan itu. Nah, kalau di dalam limited partnership ada dua itu, ada sekutu umum, ada sekutu terbatas. Nah, kalau misalkan di limited liability partnership atau persekutuan dengan kewajiban terbatas, itu adalah salah satu persekutuan yang memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama,
bagi tiap-tiap sekutu. Nah, limited liability partnership itu tidak mengenal ada sekutu umum dan sekutu terbatas. Jadi kan kalau misalkan yang tadi pertama itu dia ada dua nih, namanya sekutu umum dan terbatas. Kalau misalkan limited liability partnership itu sama, semua disamaratakan, namanya itu sekutu umum. Tiap-tiap sekutu itu mempunyai tanggung jawab sama gitu, hak dan kewajiban sama. Nah terus tetapi dengan kewajiban hukumnya terbatas. Nah, sekutu tidak bertanggung jawab secara personal atas kewajiban persekutuan pada LLP atau Limited Liability Partnership ini. Nah, lebih jelasnya itu apa perbedaan dari limited partnership dan limited liability partnership ini, aku ingin jelasin dikit nih. Kalau misalkan LP tadi itu jenis partnership yang bersifat formal dan telah diotorisasi oleh negara. Setidaknya para pelaku atau sekutu dalam limited partnership itu memiliki satu general partner yang bertanggung jawab dalam mengelola bisnis, serta memiliki satu atau beberapa limited partner yang mendukung dalam hal pendanaan. Nah, yang limited tadi itu disebutnya sekutu terbatas. Kalau misalkan yang tadi general partner itu yang bertanggung jawab itu namanya sekutu umum. Nah, dengan kata lain, limited partnership ini akan menginvestasikan dana mereka, kemudian memperoleh profit dari sana. Namun mereka tidak bertanggung jawab terhadap adanya hutang maupun liabilitas. Nah, kalau misalkan limited liability partnership ini bekerja seperti general partnership. Jadi setiap pihak itu terlibat dalam partnership secara aktif dalam bisnis. Tetapi perlu diingat bahwa satu sama lain memiliki liabilitas berdasarkan dari peran mereka masing-masing. Sementara itu, setiap pihak yang menjalankan limited liability partnership juga bisa bertanggung jawab pada liabilitas legal maupun hutang yang terdapat dalam bisnis. Namun setiap pihak itu tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh sekutu lain gitu. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk pembentukan persekutuan. Nah, dalam akuntansi tersebut itu harus ada pemisahan yang jelas atas kontribusi modal serta pinjaman yang diberikan oleh sekutu. Nah, jika terdapat pinjaman dari salah satu sekutu kepada persekutuan, pinjaman tersebut harus diatur dengan bukti tertulis atau dokumen lain yang secara legal itu dapat dibuktikan. Nah, pencatatan akuntansi dapat dikelola menjadi beberapa akun untuk masing-masing sekutu. Yang pertama itu akun sekutu yang dimaksud itu ada akun modal, yang kedua ada private atau penarikan, yang ketiga itu ada akun pinjaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pembentukan persekutuan. Nah, bergabungnya seorang atau sekutu dalam persekutuan itu mengakibatkan sekutu wajib melakukan penyetoran atau setoran awal berupa kas maupun non kas. Jadi kita setoran tidak harus bentuk kas, bisa non kas seperti peralatan, tanah, gedung, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari setoran tersebut akan timbul dua kondisi. Yang pertama, modal diakui sama dengan jumlah setoran. Yang kedua, ada kondisi di mana modal tidak diakui sebesar jumlah setoran. Nah, kalau modal diakui sama dengan jumlah setoran kan modal kita diakui sebesar setoran kita nih berapa. Nah, kalau misalkan modal tidak diakui atau modal diakui tidak sama dengan jumlah setoran itu, ada dua kemungkinan. Bisa diakui dengan adanya bonus, yang kedua ada diakui adanya goodwill. Yang pertama, apabila diakui adanya bonus atau non revaluasi, yaitu metode ini mengakui bahwa modal yang dimiliki oleh persekutuan itu nilainya sama dengan jumlah setoran sekutu, namun terdapat perubahan pada modal setiap sekutu. Nah, perubahannya itu karena apa? Perubahannya itu karena ada bonus. Nah, yang kedua, kemungkinan dimana apabila diakui dengan adanya goodwill atau revaluasi. Pengakuan modal itu sebesar setoran ditambah dengan goodwill dilakukan terhadap modal sekutu yang dianggap memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan sekutu lainnya. Jadi dia mempunyai kemampuan lebih atau setorannya mungkin lebih besar dari yang lain, dan dia
modal setoran dia itu diakui ditambah dengan adanya goodwill itu. Nah, selanjutnya ada contoh kasus nih, contoh kasus dari setoran modal sekutu. Yang pertama itu ada investasi awal persekutuan. Contohnya itu pada tanggal 1 Januari 2019, Fatur dan Dimas melakukan kesepakatan untuk melakukan pembukaan usaha bersama dalam bentuk persekutuan. Fatur dan Dimas ini melakukan transfer modal awal dalam bentuk kas. Jadi pertama ini dalam bentuk kas dulu nih. Senilai masing-masing si Fatur sebesar 800.000 dan Dimas sebesar 750.000. Nah, gimana sih bentuk jurnal ya? Bentuk jurnalnya itu untuk si Fatur kas pada modal Fatur, dimana kas persekutuan itu bertambah kan 800.000, serta modalnya Fatur dalam persekutuan itu juga bertambah 800.000 di kredit. Nah, hal tersebut dicatat untuk mengungkapkan investasi awal si Fatur, sama dengannya si Dimas. Si Dimas juga seperti itu, cuma beda nominal saja ya. Jadi kas bertambah 750.000 dan modal Dimas bertambah juga 750.000. Nah, itu dicatat untuk mengungkapkan investasi awal si Dimas. Contoh yang kedua itu setoran juga, tapi tadi kan bentuknya kas, sekarang ini aktiva berbentuk non kas. Nah, apabila terjadi penyetoran modal dalam bentuk aset non kas, maka aset non kas itu diakui sebesar harga pasar, bukan harga perolehan dan bukan nilai buku. Nah, keuntungan atau kerugian timbul dari selisih antara harga pasar dan nilai buku bagi sekutu yang menyetor aset non-kas tersebut. Nah, ilustrasinya pertama contohnya gini. Fatur adalah pemilik tunggal atas perusahaan yang didirikannya, di mana perusahaan berkembang dalam kegiatan di bidang komputer untuk perangkat lunak. Berikut adalah saldo akun pada tanggal 31 Desember 2020. Di mana laporan posisi keuangannya itu ada kas sebesar 3 juta, terus persediaan 7 juta, peralatan 20 juta. Nah, dikurangi dengan akumulasi penyusutan 5 juta. Jadi total asetnya dari perusahaan si Fatur yang didirikan itu sebesar 25 juta. Nah, yang kedua itu ada liabilitas atau utangnya dia ada 10 juta plus modal Fatur sebesar 15 juta. Jadi total liabilitas dan modal pada perusahaan Fatur itu sebesar 25 juta. Selanjutnya penyelesaiannya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nabila. Hai teman-teman, saya akan melanjutkan materi dari Marbella, yaitu Fatur kemudian menunjukkan rekan kerjanya yaitu Dimas untuk memberikan bantuan tambahan dalam peningkatan penjualan bisnisnya. Fatur dan Dimas setuju untuk membentuk persekutuan. Bisnis Fatur telah diaudit dan dinilai aset netonya. Hasil audit dan penilaian menyatakan bahwa liabilitas tidak tercatat sebesar 1 juta, persediaan memiliki nilai pasar sebesar 9 juta, dan nilai wajar peralatan sebesar 19 juta. Dimas akan berkontribusi uang kas sebesar 10 juta untuk sepertiga kepemilikan modal. Persekutuan Fatur dan Dimas mengambil alih semua usaha Fatur dan menganggap sebagai utang. Maka pencatatan pada pembukuan persekutuan terhadap kontribusi modal awal adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel atas ini, yaitu kas 13 juta, persediaan 9 juta, peralatan 19 juta, pada liabilitas 11 juta, modal Fatur 20 juta, modal Dimas 10 juta. Selanjutnya ada materi tentang metode dalam pencatatan penggabungan persekutuan dibagi menjadi 2, yaitu pencatatan buku baru, dan yang kedua itu ada pencatatan dengan buku lama. Selanjutnya akan dibahas materi berikutnya. Selanjutnya ada materi tentang perusahaan perseroan menjadi persekutuan. Persekutuan dapat dibentuk oleh gabungan antara 2 atau lebih perusahaan dengan dilakukannya kesepakatan antara tiap pihak yang terkait. Ada beberapa alasan yang dilakukan perusahaan dalam menggabungkan unit usahanya dengan unit usaha lain. Yang pertama,
ada meningkatkan porsi permodalan. Yang kedua, memperbaiki kesehatan keuangan internalnya. Yang ketiga, sebagai alat dalam berbagi tiap sumber daya atau resource. Yang pertama itu ada pencatatan persekutuan dengan buku baru. Dalam metode pencatatan ini, perkiraan neraca atau buku besar dari perusahaan sekutu yang ada sebelumnya harus ditutup terlebih dahulu. Kemudian, persekutuan hanya mengakui pencatatan nilai dari masing-masing sekutu sesuai dengan penilaian kembali dari masing-masing account dalam neraca yang diberikan. Selanjutnya, yang kedua ini ada pencatatan dengan buku lama, yaitu apabila menggunakan metode ini, maka semua catatan akuntansi dari perusahaan perorangan yang lama tetap digunakan dan menjadi dasar pencatatan berikutnya yang akan dilakukan dalam persekutuan yang baru dibentuk. Semua aktiva dan pasiva dari perusahaan perorangan menjadi aktiva dan pasiva persekutuan setelah diadakan penyesuaian terhadap nilai wajarnya. Penyetoran modal oleh sekutu lainnya akan dicatat layaknya penyetoran modal dalam perusahaan perorangan. Di sini dijelaskan mengenai contoh soal, yaitu ada UD Adi dan UD Bambang sepakat untuk bergabung dan membentuk sebuah persekutuan bernama Ambang. Berikut adalah laporan posisi keuangan UD Andi sebelum terbentuknya persekutuan. Di sini dijelaskan mengenai laporan posisi keuangan UD Andi per 31 Desember 2022 dan laporan keuangan UD Bambang. Penilaian yang dilakukan oleh jasa penilai menetapkan beberapa penyesuaian terhadap laporan posisi keuangan atau laporan neraca masing-masing perusahaan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Di antaranya, yang pertama yaitu nilai wajar bangunan UD Andi ditetapkan senilai Rp450.000. Yang kedua yaitu nilai wajar persediaan UD Andi ditetapkan senilai Rp45.000. Yang ketiga, nilai wajar tanah UD Andi ditetapkan senilai Rp650.000. Yang keempat, penghapusan piutang dagang UD Bambang senilai Rp8.000. Yang kelima yaitu nilai wajar peralatan UD Bambang ditetapkan senilai Rp250.000. Pertanyaannya yaitu buatlah pencatatan dengan metode buku baru dan buku lama jika kedua pihak sepakat dengan melanjutkan pembukuan dari PT Andi. Slide selanjutnya yaitu pembahasan mengenai metode pencatatan buku baru. Pencatatan atas aset, utang, dan kewajiban dari masing-masing perusahaan dicatat sebesar nilai harga pasar wajar yang telah disepakati oleh jasa penilai tersebut. Pencatatan aset, utang, dan modal pada UD Andi per tanggal 31 Desember 2002. Kas dicatat senilai Rp250.000, piutang dicatat sebesar Rp25.000, persediaan dicatat sebesar Rp45.000, perlengkapan dicatat sebesar Rp60.000, bangunan Rp450.000, tanah Rp650.000, peralatan senilai Rp100.000, dan di kreditnya itu ada hutang usaha senilai Rp150.000, hutang bank senilai Rp450.000, sehingga modal Andi berubah menjadi Rp980.000. Selanjutnya mengenai pencatatan aset, hutang, dan modal UD Andi di sini salah. Pencatatan aset, hutang, dan modal UD Bambang per 31 Desember 2002. Kas dicatat senilai Rp150.000 pada persekutuan UD Andi dan Bambang. Piutang dicatat sebesar Rp12.000, merupakan penyesuaian antara penghapusan piutang dan yang diakui oleh jasa penilai senilai Rp8.000, sehingga perusahaan UD Bambang yang tadinya mempunyai piutang sebesar Rp20.000 dihapus senilai Rp8.000, sehingga menjadi totalnya sebesar Rp12.000. Persediaan sebesar Rp70.000, perlengkapan senilai Rp60.000, kendaraan sebesar Rp500.000, peralatan sebesar Rp250.000. Dan di sisi kreditnya itu ada utang usaha sebesar Rp115.000, utang bank Rp300.000, sehingga modal akhir Bambang sebesar Rp627.000. Yang B, mengenai pembahasan metode pencatatan buku lama. Jika kedua pihak sepakat dengan melanjutkan pembukuan dari PT Andi, maka atas pencatatan yang dilakukan oleh persekutuan tersebut hanya mencatat nilai penyesuaian antara nilai harga pasar wajar dengan nilai buku yang terdapat dalam perusahaan PT Andi tersebut, yakni persediaan dicatat sebesar nilai besar Rp5.000, bangunan dicatat sebesar Rp25.000,
Modal Andi dicatat sebesar 20.000. Tanah dicatat sebesar 50.000. Pencatatan aset hutang dan modal UD Bambang per 31 Desember 2002. Kas senilai 150.000, piutang 12.000, persediaan 70.000, perlengkapan 60.000, kendaraan 500.000, peralatan 250.000. Dan di sisi kreditnya itu ada hutang usaha 115.000, hutang bank 300.000, sehingga modal akhir Bambang itu sebesar 627.000. Namun bagaimana tentang pencatatan persekutuan pada laporan posisi keuangan persekutuan Ambang per 31 Desember 2002? Ini merupakan akumulasi antara UD Bambang dengan harga nilai pasar wajar yang diakui oleh masing-masing perusahaan, yakni atas aset kas senilai 400.000, piutang sebesar 37.000, persediaan 115.000, perlengkapan 120.000, bangunan senilai 450.000, kendaraan senilai 500.000, tanah senilai 650.000, peralatan senilai 350.000, sehingga total asetnya yaitu ada senilai 2.622.000. Pada sisi kewajiban dan modal, utang usaha dicatat senilai 265.000, utang bank senilai 750.000, sehingga modal Andi yaitu ada 950.000, modal Ambang senilai 627.000, sehingga pada total kewajiban dan modal merupakan akumulasi dari hutang usaha, utang bank, modal Andi, dan modal Ambang senilai 2.622.000. Sekian dan terima kasih.